untuk Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Apel kebangsaan ini dilaksanakan di Monumen Nasional, terdiri dari Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, pemerintah Provinsi DKI, serta berbagai elemen masyarakat. Kegiatan dihadiri 11.000 peserta, terdiri atas 500 personil TNI, 500 personil Polri, serta 1.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat. Adapun berbagai elemen masyarakat yang hadir, organisasi kemasyarakatan, komunitas ojek online, rekan-rekan buruh, OKP Cipayung Plus, dari Satpam, Pokdar Kamtipmas, pelajar, dan Saka Bayangkara. Kegiatan ini dilaksanakan bukan hanya sekedar seremonial, termasuk ada kegiatan deklarasi dukungan Jaga Jakarta dalam bentuk komitmen elemen masyarakat dalam menjaga persatuan, ketertiban, dan kondusivitas Jakarta. Pilar demokrasi, pilar ketahanan dalam persatuan dan kesatuan NKRI, Polri, TNI, pemerintah Provinsi DKI, dan seluruh elemen masyarakat untuk berbaur, menunjukkan bahwa nilai persatuan dan kebudayaan bagi kita semua. Pernyataan kebangsaan oleh Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya menegaskan semangat persatuan serta sinergi TNI Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan Jakarta. Kodam Jaya bersama Polda Metro Jaya memperkuat sinergitas, soliditas, dan koordinasi didukung pemerintah Provinsi DKI dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Berbagai elemen masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kerukunan, kebersatuan, ketertiban keamanan lingkungan, dan seluruh aspirasi untuk menjadikan kita tetap dalam kebersamaan. Selain apel kebangsaan, juga dilaksanakan dengan kegiatan bakti kesehatan dan bakti sosial. Pemeriksaan kesehatan secara gratis, baik itu meliputi mata, gigi, kesehatan umum, hingga laboratorium. Apel kebangsaan ini dilaksanakan untuk menanamkan cinta tanah air, kebersamaan, persatuan. Karena dengan perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan pendapat, itulah yang menjadikan Indonesia semakin kuat. Semangat dibangun dari Jaga Jakarta dengan mengedepankan persatuan, kepedulian, komunikasi, dan partisipasi bersama. Harapan kita bersama untuk tetap Indonesia aman damai, seluruh kegiatan aktivitas masyarakat, ibadah, sekolah, perekonomian berjalan dengan baik. Hari ini 8 Agustus 2026 pukul 8 dilaksanakan apel kebangsaan Jaga Jakarta untuk Indonesia. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Iya. Saya Irin dari CNN, Pak, mau bertanya, untuk apel ini keterlibatan kan sampai 11.000 peserta. Nah, kenapa kemudian melibatkan para ormas-ormas, terutama para ojol? Itu satu. Terus kedua, apakah ini juga sebagai tanda dengan TNI bahwa tidak akan ada isu-isu yang mengganggu antara TNI dan Polri ke depannya, Pak, dengan komitmen di apel kebangsaan ini? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Melibatkan ojek online, komunitas organisasi masyarakat, mahasiswa, pelajar, Saka Bayangkara, semua merupakan elemen pilar-pilar kehidupan bangsa. Karena tanpa masyarakat, tanpa komunitas, TNI dan Polri tidak bisa bekerja secara parsial. Ini merupakan wujud kebersamaan dalam menjaga persatuan. Termasuk tadi disampaikan isu-isu, ini menyatakan bahwa komitmen moral TNI dan Polri solid, didukung dari pemerintah Provinsi DKI beserta seluruh elemen masyarakat. Ada lagi? Ya. Oke Pak, Dimas Pak dari Metro TV Pak, mau tanya Pak, di poin keempat kan ada kami melindungi generasi muda dan masa depan bangsa dari narkoba, kejahatan dan lain-lain Pak. Sama minta tanggapan Pak juga terkait kita
tahu bahwa ada penemuan Pak senjata api di sekolah. Kemudian ada CD porno, kemudian ada narkoba juga Pak. Ada Pak tanggapan dari Polda Metro Jaya Pak terkait hal ini Pak di sebuah sekolah swasta Pak? Ya, yang pertama, terima kasih atas informasi dan laporan masyarakat kepada Polda Metro Jaya. Perlu kita luruskan bersama penemuan barang yang diduga berupa senjata. Ada 996 yang ditemukan. 995 merupakan senjata angin. Kita luruskan kepada masyarakat bahwa hasil pemeriksaan dari ahli, yaitu Subdit Wasendak, Dit Intelkam, dan Polres Metro Jakarta Selatan, 995 itu senjata angin. Oke. Yang kedua, ada 1 pucuk senjata api. Itu sudah diamankan di... Ya pemirsa, bagaimana kondisi terkini di lokasi kebakaran di gedung Bapenda Jakarta? Sudah ada rekan kami Kea Dela Rosa di sana. Iya, Kea, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah ada korban akibat kebakaran ini dan apakah api sudah benar-benar padam saat ini? Ya, selamat pagi Nata dan juga Safa. Untuk saat ini saya tidak dapat mendengar pertanyaan Anda, namun terkait korban jiwa dalam kebakaran hebat yang melanda gedung Bapenda yang berada di belakang saya saat ini, kami tidak mendapatkan informasi adanya korban jiwa, namun ada 1 laki-laki yang memang terjebak di lantai 15 pada saat proses kebakaran ataupun dari tim pemadam berusaha memadamkan api. Namun 1 pria tersebut dipastikan selamat dan saat ini telah dilarikan ke Rumah Sakit Tarakan untuk dicek kembali kesehatannya. Memang untuk saat ini di depan gedung Bapenda masih terlihat banyak mobil pemadam yang bersiaga karena memang untuk saat ini proses pendinginan masih terus berlangsung. Dan di belakang saya juga di gedung Bapenda ini masih terdapat beberapa petugas yang masih melakukan proses penyisiran untuk mengecek kembali apakah ada titik-titik api ataupun ada korban jiwa lainnya, yang memang dipastikan untuk saat ini tidak ada korban jiwa. Lalu saya juga tadi bertanya dan juga berdialog dengan tim pemadam yang memang mereka mengatakan bahwa untuk saat ini tim masih melakukan penyisiran dan terlihat masih ada bara api kecil yang terlihat di sekitaran lantai 10 hingga lantai 16. Untuk tadi saat kami sampai di lokasi, tepatnya pada pukul 6.30 pagi, masih terlihat asap yang keluar dari sisi kiri gedung. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kondisi terkini gedung Bapenda yang telah terbakar dari lantai 11 hingga lantai 16. Memang untuk saat ini dari tim pemadam masih terus melakukan penyisiran dan sebelumnya terdapat 39 unit mobil kebakaran yang dikerahkan pada pukul 10 malam hari Jumat kemarin hingga pagi ini. Yang tersisa di tempat saya berdiri saat ini hanya 24 unit mobil pemadam yang satu persatu sejak tadi pagi sudah kembali ke titik awal mereka. Yang kami ketahui juga ada lebih dari 100 anggota pemadam yang berupaya untuk memadamkan api karena dari informasi yang kami terima, api baru selesai ataupun baru padam pada pukul 3 dini hari atau esok harinya pada hari Sabtu pukul 3 dini hari. Memang untuk saat ini pun dari petugas pemadam masih melakukan proses pembersihan puing-puing yang berada di samping SPBU ataupun maksud kami yang berada di samping gedung Bapenda, karena tepat di samping gedung Bapenda ialah SPBU dan puing-puingnya terlempar ke wilayah SPBU. Hingga saat ini pun SPBU masih tutup dan masih belum bisa beroperasi. Terkait lalu lintas di sekitaran Jalan Abdul Muiz pun belum bisa dilewati, sehingga untuk warga yang biasa melewati Jalan Abdul Muiz dapat melewati jalur alternatif yakni Jalan Tanah Abang Timur. Sementara itu Nata dan Safa, kembali ke studio. Ya, terima kasih Kea Dela Rosa atas laporan ini langsung dari kawasan Gedung Bapenda, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pihak Istana akhirnya merespon isu beredarnya surat Presiden atau surpres tentang pergantian Kapolri. Istana membantah Presiden telah mengirimkan surpres tersebut.
Ya, hal ini disampaikan Mensesnek Prasetyo Hadi saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Prasetyo juga menegaskan belum ada rencana Presiden melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebelumnya juga telah merespons isu ini dengan menegaskan pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden. Beredar di publik berkenaan dengan masalah surprise pergantian Kapolri, dapat kami sampaikan bahwa sampai hari ini tidak ada atau belum ada surprise pergantian Kapolri. Nah, masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih. Sekali lagi, kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong. Contohnya adalah Wakil Menteri Pertanian, kemudian Wakil Menteri IMIPAS,